Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. kita diberikan kesehatan semuanya dan alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan Bapak Ahid Syahroni dengan Bapak Aib. Dan alhamdulillah beliau-beliau ini juga bagian daripada tim ses utama daripada Kang Ahmad Taufan Sudirjo, di mana Kang Ahmad Taufan Sudirjo itu selaku yang mencalonkan diri sebagai legislatif Dewan DPR RI. Kita doakan mudah-mudahan beliau masuk dalam Senayan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Kang, kita akan mencoba ngobrol nih Kang ya, terkait dengan Pilpres dan Pileg nih Kang ya. Bahwa ini media tergambar di dalam sebuah media massa maupun cetak elektronik bahwa Pileg ini selesai, Pilpres selesai. Nah, tinggal perhitungan suara demi suaranya. Nah, tetapi yang menjadi ganjalan masyarakat sebagian kecil maupun besar adalah sebuah rekap yang tidak akurat. Bahwa misalkan suara ini dianggap tidak suitable, tidak, atau dikatakan curang lah bahasanya seperti itu. Atau bahkan Kang, saya dengar ini ada timpang suara. Bukan hanya Pilpres, tetapi Pileg juga. Pileg misalkan ada sebuah contoh, kemarin-kemarin saya juga mencoba mengecek. Ini juga nanti saya minta sebuah jawaban secara spesifik dan akan nanti ujungnya adalah dikaitkan dengan Pileg Kang Ahmad Taufan Sudirjo Kang. Saya kemarin telah melihat daripada situs web pemilu .go.id itu bahwa suara itu sudah didapat sekian, tetapi ternyata kok dicek lagi berkala kok berbeda, malah turun kira-kira. Dan ini seringkali terjadi dan saya seringkali mencoba cek gitu loh. Nah, apakah itu nanti saya juga minta jawaban. Sebelum itu, gimana pertama kali adalah pendapat Abang terkait berjalannya prosesi Pilpres dan Pileg ini? Baik, terima kasih Kang Yaya. Siap. Dan para wartawan dari media cetak, dari online semuanya yang sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan menyempatkan diri untuk datang di tempat kami di posko penanganan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, caleg DPR RI untuk Dapil 7 meliputi daerah Purwakarta, Bekasi Kabupaten dan Kerawang begitu. Saya sendiri Ahid Syahroni sebagai tim ses skala nasional sekaligus bidang hukum, sekaligus ditemani dalam hal ini ditemani Bapak Aib, bagian dari tim ses pemenangan Bapak Taufan begitu. Nah, memang kita saat ini telah melewati proses pemilihan yang kita sama-sama tahu kemarin tanggal 14, dan alhamdulillah kami bersyukur proses pemilihan telah kita lalui bersama dan tanpa kericuhan, tanpa keributan yang berarti, walaupun memang kita tahu ada kekurangan sana sini yang memang itu harus diperbaiki oleh oleh KPU nanti. Tapi kami, tentunya kami sebagai warga masyarakat sekaligus sebagai bagian yang ikut dalam proses pemilihan ini, berterima kasih kepada KPU serta masyarakat secara umumnya ikut menjaga kondusivitasnya dalam proses pemilihan umum ini. Nah, menyambung tadi pertanyaan dari Kang Yaya begitu ya. Memang kita sama-sama tahu kondisi saat ini memang pemilu ini memang berbarengan ya, antara pemilu presiden, DPD, DPR RI, kabupaten DPR, kabupaten kota dan seterusnya. Nah, itu memang cukup kompleks sekali ya, artinya butuh kerja atau effort yang lebih dari pihak penyelenggara untuk bagaimana menuntaskan kerja-kerja KPU ini secara baik dan benar, serta tidak menimbulkan keributan, tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif, dan negara dalam kondisi kondusif dan masyarakat juga tenang begitu. Kemarin kita sudah selaku tim ses memang kita memantau sekali ya, mengikuti proses ini ya. Jadi detail sekali kita ikuti prosesnya, step by step memang kita sudah lalui begitu. Nah, memang kemarin itu memang kita sudah melakukan pemantauan di situs KPU ya, situs KPU secara resmi ya.
dari awal mulai tanggal 14, tanggal 15 setelah proses pemilihan itu kita ikuti terus situs KPU tersebut, dan di situ memang secara rigid, secara jelas memang di-upload hasil dari penghitungan suara itu. Dan per tanggal 17 kemarin itu sampai dengan sampai dengan pagi dini hari itu berhenti proses penghitungan itu. Artinya proses mengupload hasil penghitungan itu berhenti pada saat itu. Nah, kemudian per tanggal 19 pukul 6 ya Kang Aib ya, 6 lebih 18 menit itu tiba-tiba situs sudah mulai lagi, terus mulai penghitungan lagi dan mulai mengupload hasil dari proses penghitungan itu tadi. Nah, yang menjadi keheranan kita adalah pada saat tanggal 17 itu suara dari Bapak Ahmad Taufan Sudirjo itu selaku caleg dari DPR RI Partai Golkar nomor 7, itu suaranya adalah 16.600 sekian ya. Oke. 16.650 sekian lah itu kalau tidak salah. Nah, tiba-tiba itu stuck sampai dengan tanggal 19, tidak ada penghitungan, tidak ada upload. Nah, tiba-tiba berubah. Tanggal 19 pukul 6 pagi lebih 18 menit tiba-tiba suara Pak Ahmad Taufan Sudirjo ini berkurang. Yang awalnya 16.000 sekian, 16.600 sekian tiba-tiba menjadi 1.500 sekian gitu. Artinya suara di sini, suara Pak Ahmad Taufan Sudirjo ini hilang 15.000 sekian. Nah, ini kami tentu saja sangat terkejut sekaligus menyayangkan atas kejadian ini, karena apa yang sudah diupload di situs KPU itu kan menjadi dokumen hukum. Betul. Menjadi bukti bahwa KPU sudah bekerja dan hasil yang diperoleh oleh para caleg ini adalah sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam situs KPU tersebut, karena itu situs resmi loh ya, betul. Situs asli dari KPU loh ya, bukan situs buatan si A, si B dan seterusnya, apalagi kita. Tidak. Nah, semua caleg, semua partai itu acuannya adalah situs tersebut begitu. Nah, ketika situs itu kemudian berubah tanpa tanpa ada pemberitahuan dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi keheranan setelah kecurigaan kami, sekaligus kami menyayangkan akan hal tersebut gitu. Harusnya ketika situs itu berhenti, suara juga harus berhenti. Nah, ketika situs itu perhitungannya upload itu dimulai lagi, harusnya suara tidak berkurang. Suara Pak Taufan ini sekaligus suara caleg-caleg yang lain begitu. Harusnya bisa suara itu tersebut stuck ataupun bertambah ya. Kalau berkurang itu pastinya tidak bisa begitu. Jadi logika sederhananya begitu. Tapi ini kenapa tiba-tiba per tanggal 19 pukul 6.18 itu tiba-tiba suara Pak Taufan hilang 15.000 sekian begitu. Nah, ini tentunya sangat-sangat merugikan dari Bapak Ahmad Taufan Sudirjo begitu, Bang. Nah, kami berharap bahwa ini tentunya adalah hanya sebatas error saja dan sifatnya sementara. Dan kami berharap juga bahwa ini akan segera diperbaiki, dan ini kami berharap juga ini bukan desain ataupun kesengajaan dari pihak KPU atau dalam tanda kutip ada oknum-oknum tertentu yang memang memanfaatkan atau mendesain sedemikian rupa untuk terjadinya kecurangan dalam proses ini gitu. Baik, teman-teman, apakah ini adalah sebuah fakta yang memang disengajakan? Kita tampilkan perubahan suara sebagai berikut. Dari sebuah gambaran dari media tersebut, atau bahkan penurunan drastis dari tadi 16 dikatakan kemudian stuck beberapa, akhirnya turun drastis, yang turunnya itu 15.000 lebih. Lalu langkah apa yang dilakukan oleh Kang Ahid sebagai tim ses Bang Taufan Sudirjo ini? Apakah dari sisi ini kan kemudian banyak yang mengatakan KPU disalahkan dan sebagainya. Nah, bagaimana langkahnya? Kami sekaligus selaku sebagai warga masyarakat sekaligus sebagai pihak yang ikut dalam konsultasi politik ini tetap berbaik sangka kepada pihak penyelenggara pemilihan ini. Dalam hal ini adalah KPU. Ini adalah murni kesalahan sistem gitu. Artinya ini dalam waktu dekat akan segera berbaiki dan suara Bapak Ahmad Taufan ini
bisa berubah seperti sedia kala sebelum sistem ini error seperti ini begitu ya. Katakanlah ini sistem error begitu. Nah, ada beberapa hal yang dalam waktu dekat akan kita laksanakan begitu ya. Siap. Artinya bentuk itikat baik, bentuk kesungguhan kami dalam mengawal proses demokrasi ini sebagai pihak yang melakukan check and balancing dalam suatu sistem demokrasi ini. Kami akan melakukan beberapa hal gitu ya. Di antaranya adalah kami ingin mengkonfirmasi hal ini kepada pihak KPU sebagai penyelenggara begitu. Tentunya tetap kami akan memantau sistem ini, kami akan memantau perolehan suara ini. Siap. Kedua, kami akan melakukan upaya-upaya yang saya kira perlu untuk kami lakukan ke depan begitu untuk menjaga hak-hak konstitusional Pak Ahmad Taufan sekaligus hak-hak hukum Pak Ahmad Taufan begitu sebagai warga negara, sebagai kontestan politik, agar hak-haknya ini bisa terjaga secara hukum gitu ya. Jangan sampai nanti karena kelalaian atau kesalahan atau bahkan mungkin kesengajaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ini akan menimbulkan kerugian kepada Pak Taufan, secara khususnya umumnya kepada masyarakat Indonesia yang sudah memberikan amanat kepada KPU untuk melaksanakan pesta demokrasi ini. Gitu. Siap Bang. Ini apabila ini sebuah contoh saja, apabila ini adalah dalam bentuk sebuah kesengajaan, ya, apakah ini juga bisa dilaporkan misalkan ada sebuah Bawaslu dan sebagainya. Langkah apa juga setelahnya apabila ini terindikasi adalah sebuah kesengajaan? Baik, kita ini adalah negara-negara hukum dan kita paham semua tentang aturan hukum sebagai warga masyarakat yang menjunjung penuh hak konstitusional di dalam negara demokrasi ini. Tentunya hal-hal tersebut juga akan kita lakukan nanti jika seumpama itu terjadi begitu. Ya sesuai dengan penyalurannya. Kalau untuk masalah pemilu adalah sebagai pengawas adalah Bawaslu dan seterusnya. Nah itu akan kami kami ambil langkah tersebut. Terus juga melakukan upaya-upaya hukum lain secara hukum yang dianggap perlu dan patut begitu. Tentunya kami tidak akan gegabah sejauh itu. Tapi kami tetap melihat KPU sebagai lembaga negara yang memang saat ini memang sedang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan umum begitu. Kami tetap berbaik sangka untuk saat ini. Tapi langkah-langkah yang kira-kira akan perlu kita ambil untuk menjaga hak-hak konstitusional dari Pak Ahmad Taufan ini tentunya akan kita ambil nanti. Oh, siap. Bang, apakah sampai hari ini Abang sudah mendapatkan semua CS1 ya? Yang di TPS atau per TPS dari setiap dapil yang ada di dalam dapil tersebut, sehingga minimal sebagai base dasar untuk melangkah ke jenjang yang tadi. Baik. Saat ini proses penghitungan atau rekapitulasi yang kita sama-sama tahu sedang dalam proses ya. Artinya belum selesai sepenuhnya. Mungkin berapa persennya, mungkin 40 sampai 50% baru, atau mungkin 30% ya Pak ya, 30% sesuai dengan situs yang kita lihat KPU adalah 33%. Nah, sejauh itu sebetulnya baru C1 yang baru kita dapat begitu. Artinya C1 ini adalah bukti yang kuat, bukti yang utama dalam kita melihat berapa suara yang didapat oleh caleg yang sedang ikut kontestasi ini begitu. Nah, setelah itu mungkin ya kita akan terus melakukan monitoring, verifikasi dan pengumpulan data terkait C1 ini untuk nanti akan kita ajukan sebagai bukti jika seumpama hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi dalam proses penghitungan ini begitu. Baik, artinya pengumpulan atau rekapitulasi data yang telah didapat oleh Abang ini sebagai tim ses itu sudah 30%? Sudah 30%, sesuai dengan apa yang menjadi setelah dilakukan rekapitulasi oleh KPU, kita data-data itu tentunya sudah kita dapat. Atau persis dengan data awal KPU yang ada dalam real count tersebut dengan data C1 yang telah didapatkan sejumlah 16.000 itu? Itu nanti secara gamblang konkret nanti akan kita sampaikan gitu. Tapi paling tidak untuk saat ini kita sudah mengantongi cukup C1 gitu untuk
untuk menjaga hak-hak dari Pak Tovan ini begitu. Tapi memang saat ini kita sedang berproses ya. Artinya data yang dimiliki oleh KPU pun tentunya sebagian besar sudah kita kantongi ya untuk proses selanjutnya. Nah, dari sini dan selama ini sampai hari ini bahkan, apakah Abang dari sisi tim ses ini adalah optimis ya bahwa suara yang akan didapat itu sampai akhir finalnya adalah memenuhi kuota daripada elektabilitas tersebut? Tentunya kami sangat optimis sekali ya. Kenapa saya bilang sangat optimis sekali? Sebelum tanggal 19 itu suara dari Pak Tovan itu melejit sekali begitu. Artinya di dapil Jabar 7 ini Pak Tovan disebut sebagai kuda hitam gitu. Artinya memang awal Pak Tovan kesini adalah ingin mengabdi untuk masyarakat Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. Begitu beliau masuk ke daerah ini adalah berdasarkan niat untuk menjadi keluarga begitu ya, untuk menjadi keluarga. Bagaimana keluarga ketika sudah menjadi keluarga nanti berbakti kepada masyarakat yang menjadi perwakilannya begitu. Nah, bagaimana proses itu kemudian akan diejawantahkan oleh Pak Tovan ketika Pak Tovan menjadi anggota legislatif di dapil tersebut begitu. Nah, kami sangat optimis sekali. Sebelum tanggal 19 itu suara Pak Tovan itu melejit sekali. Bayangkan Pak Tovan berada di urutan kedua di bawah incumbent persis begitu. Ini beliau mengalahkan calon-calon ke-8 calon yang lain ya. Ke-8 calon yang lain yang memang sudah lama berkiprah di sini begitu ya. Artinya itu ada mantan anggota bupati ya, mantan anggota, pokoknya sebagian besar adalah tokoh-tokoh di sini begitu. Artinya masyarakat Karawang, Bekasi, Purwakarta ini memang sangat welcome sekali dengan keberadaan Pak Tovan. Pak Tovan baru 2 tahun berada aktif di sini ya, aktif menyentuh masyarakat di sini, berkomunikasi, bersosialisasi itu baru 2 tahun, tapi responnya luar biasa. Kita sangat berterima kasih sekali kepada masyarakat Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. Ternyata masyarakat ini sangat welcome sekali dengan keberadaan Pak Tovan begitu. Baik, saya juga telah mendengar nih Bang bahwa masyarakat salah satunya adalah di Karawang itu sangat antusias dan respon terhadap turun ke jalannya Bang Tovan. Ini yang saya dengar ya. Nah, apakah kemudian artinya Bang Tovan itu punya konsepsi atau dari tim juga punya konsepsi bahwa ini bukan sekedar saja tentang politik, tetapi juga adalah misalkan mencari sebuah kekeluargaan, solidaritas teman dan sebagainya. Apakah itu masuk dalam proyek tersebut atau tidak? Jadi latar belakang memang Pak Tovan ingin mencalonkan diri sebagai anggota dewan adalah bentuk pengabdian dia kepada masyarakat yang memang hal itu dimulai dari beliau menjadi aktivis pada saat di kampus gitu. Karena saya adalah sahabat beliau, teman beliau awalnya pada saat di kampus sampai dengan sekarang, saya paham persis siapa beliau kan. Nah, memang jiwa sosialnya itu luar biasa begitu. Nah, berangkat dari situ kemudian beliau ingin mengabdi secara lebih luas lagi jangkauannya, yakni masyarakat Karawang, Bekasi, dan Purwakarta begitu. Nah, karena niatnya adalah pengabdian, yang dicari adalah keluarga. Tentunya itu, pintu masuknya ada keluarga. Ketika sudah dianggap sebagai keluarga, otomatis rasa persahabatan, persaudaraan akan sangat kuat sekali. Sehingga ketika ada suatu persoalan yang baik itu diderita langsung ataupun tidak langsung oleh warga atau masyarakat tersebut, tentunya kebersamaan beliau, rasa persaudaraan beliau, rasa kekeluargaan beliau sangat tinggi untuk bagaimana supaya bisa membantu, bagaimana supaya bisa berkontribusi untuk kebaikan masyarakat tersebut begitu. Jadi memang niatnya adalah pengabdian terhadap masyarakat Karawang, Bekasi, dan Purwakarta begitu. Apakah ini artinya juga bahwa ketika kontestasi ini sudah berakhir, Bang, kan punya konsepsi yang tadi misalkan mencari sebuah pertemanan, kekeluargaan, persaudaraan dan sebagainya. Apakah ketika kontestasi ini berakhir, lalu kemudian Bang Tovan sendiri akan terus turun ke lapangan, ke masyarakat, membantu yang barangkali lebih lemah dan sebagainya? Baik. Ketika kami melihat, kami kan turun ke jalan ini kan, ke lingkungan masyarakat ini kan sudah dimulai dua tahun yang lalu ya.
kita melihat responnya sangat luar biasa, welcome sekali ke Pak Taufan ini. Nah, dari situlah kemudian Pak Taufan punya keyakinan bahwa ini memang harus dijaga, amanat ini, penerimaan ini emang harus diperjuangkan begitu, harus diejawantahkan, harus diimplementasikan dalam sikap yang konkret begitu. Nah, terlepas nanti pada hasilnya Pak Taufan di Pileg 2024 ini jadi atau tidak menjadi anggota dewan, begitu ya, menang atau tidak dalam kontestasi ini, beliau sudah mengikrarkan diri, bertekad untuk tetap akan berada di barisan warga-warga Karawang, Bekasi, dan Purwakarta, bagaimana tetap berkontribusi, bagaimana tetap mengabdi, memberikan apa yang beliau bisa, sebatas kemampuan yang beliau bisa. Nah, jangkauan-jangkauan apa yang akan beliau bisa lakukan tentunya akan melalui format yang memang sudah disusun sedemikian rupa yang nanti akan disampaikan kepada warga Karawang, Purwakarta, dan Kabupaten Bekasi itu. Jadi memang niatnya memang dari awal memang pengabdian dan mencari keluarga. Jadi terlepas jadi ataupun tidak jadi pada saat Pileg 2024 ini, Bang Taufan akan tetap mengabdi, bekerja, berjuang untuk dan bersama-sama dengan warga Karawang, Bekasi, dan Kabupaten dan Purwakarta begitu. Wah, siap. Terima kasih sekali. Sekarang begini, dari sisi sosial, barangkali Pak Aep ini bisa menggambarkan bagaimana sih sosok Bang Taufan selama ini turun ke lapangan, ya minimalnya adalah Karawang, Purwakarta, dan Bekasi. Bagaimana sosok beliau ini? Terima kasih, Kang. Sosok Pak Taufan di mata saya dalam sisi sosial, beliau yang luar biasa low profile gitu kan, walaupun emang caleg ya, apalagi tingkat DPR RI gitu, yang biasanya caleg-caleg yang lain itu kesannya punya jabatan, punya apa-apa walaupun emang belum jadi, tapi beliau itu benar-benar low profile ya, jadi merakyat itu tidak ada batasan dengan warga, itu semuanya diakui oleh warga-warga yang ikut mendukung Bang Taufan. Mungkin seperti itu. Siap. Terima kasih Bang Aep ya. Dan terima kasih juga Pak Syahroni sebagai tim kemenangan utama dari Kang Ahmad Sudirjo, dan kita doakan semoga Ahmad Taufan Sudirjo ini menuju Senayan. Amin. Ya, Closing amin, statement. amin, ya Rabbal Alamin. Siap. Suaranya juga konsisten ya. Jangan sampai tadi yang kita sering kali bicarakan bahwa media selalu memberitakan ada sebuah kecurangan. Jangan sampai ini adalah sebuah kesengajaan. Mudah-mudahan ini adalah hanya sistem error saja. Jangan sampai ini terjadi atas dasar kesengajaan. Mudah-mudahan kita selalu support juga KPU, kita selalu juga support Bawaslu, dan kita support kita semuanya agar menjadi pemilih yang baik. Terima kasih Bang. Teman-teman, barangkali ada sebuah closing statement dari Pak Haid sebelum kita tutup ya. Terima kasih, silakan. Terima kasih Bang Yahya. Sebelumnya kami atas nama Bang Taufan, Bang Ahmad Taufan Sudirjo, berterima kasih kepada warga Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Purwakarta sudah memberikan amanah, sudah berkenan memberikan suaranya kepada Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, dan insya Allah amanah tersebut akan terus dijaga, dan pemberi amanah tersebut akan menjadi bagian keluarga besar dari Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Selanjutnya kami menghimbau, mengharap, dan meminta kepada KPU untuk tetap bekerja secara baik, benar, untuk berlaku jujur, adil, fair, terbuka terhadap proses, dan jangan takut ada intervensi dari pihak manapun. Bekerjalah sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan aturan yang dibenarkan oleh undang-undang. Jangan mau tergoda iming-iming ataupun tekanan dari pihak manapun. Nah, kami sampai saat ini masih tetap optimis, tetap percaya kepada pihak KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum ini, dan kami berharap apa yang menjadi kekurangan, kesalahan dalam proses input
dan dalam hal ini adalah yang tertuang atau termuat dalam situs KPU kemarin tentang hasil perhitungan suara terhadap suara Pak Ahmad Taufan serta cara-cara yang lain untuk bisa diperbaiki sesuai dengan perhitungan yang awal yang baik, betul dan benar. Jadi jangan lagi ada kesalahan lagi, karena ini adalah hak dari warga negara untuk diperlakukan jujur, adil dan sama serta rata di depan hukum begitu. Nah, terakhir kalinya kami akan terlepas dari hasil bagaimanapun nanti hasil pemilihan, kami akan tetap mengawal terus proses ini, dan ke depan kami akan terus menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai warga negara serta penegak hukum, dalam hal ini advokat. Bang Taufan akan kembali lagi menjalankan tugas fungsinya, memberikan pendampingan serta pelindungan terhadap warga-warga yang terdampak oleh masalah hukum. Dalam waktu dekat adalah melaksanakan atau mendampingi kliennya untuk kasus pembunuhan Subang yang insya Allah sebentar lagi, mungkin minggu depan akan dimulai sidang. Mari kita kawal bersama proses tersebut, serta mari kita kawal bersama KPU dalam penghitungan suaranya agar tidak terjadi kesalahan atau paling tidak meminimalisir kesalahan supaya tidak merugikan masyarakat pada umumnya, khususnya pada pelaku konstitusional atau pelaku pemilihan ini, supaya tidak dirugikan. Mungkin itu ada tambahan? Sedikit menambahkan untuk akhir ini closing statement bahwasannya pemilihan umum tahun 2024 ini merupakan hajat bersama warga Indonesia yang luar biasa sudah difasilitasi oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu ini. Di akhir proses ini masyarakat antusias dengan adanya aplikasi atau pengumuman perolehan suara dari tiap-tiap calon, baik pilpres maupun pileg. Ya. Itu masyarakat luar biasa antusiasnya, dan kita berterima kasih kepada KPU atas informasi yang sangat terbuka. Dari informasi itu masyarakat bisa tahu siapa calon presiden yang akan terpilih, siapa calon anggota legislatif perwakilan dari masyarakat yang akan terpilih. Daripada itu, dengan adanya kejadian kemarin, kami berharap ke depannya KPU memperbaiki lagi sistem yang sudah ada. Jangan sampai kecurigaan masyarakat terhadap penyelenggara itu akan bertambah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ahid, Bang Aep, terima kasih sangat. Sekali lagi, sehat selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.